Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramadhana di Warta 01. Oke, di konten kita kali ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh. Terus, nama dan alamatnya dia meminta untuk dirahasiakan. Di konten kita kali ini kita podcast tentang kita curhat. Kita akan bercerita, kita akan curhat tentang kehidupan dengan tema malam ini yaitu patah hati, ya kan. Nah, di tema kita yang patah hati ini saya bersama teman saya ini akan berbagi cerita, berbagi kisah, dan nanti di ending nanti kita akan sedikit memberikan tips-tips, sedikit memberikan motivasi buat teman-teman yang sedang mengalami sakit hati, sedang mengalami patah tulang, patah hati maksudnya, sampai ke tulang gitu, maksudnya sakitnya itu sampai ke tulang. Langsung saja kita akan berkenalan langsung dengan teman sebelah kita. Nanti namanya akan ditit atau disensor. Oke. Masnya ini Mr. D. Mr. D ya. Mr. D aja ya. Oke. Mr. D. Bisa dipanggil Mr. D. Alamatnya lumayan jauh begitu ya. Mr. D ini kerjanya atau kesibukannya kerja atau kuliah atau apa, Mas? Kalau sekarang sih kerja ya. Kerja sekarang. Iya, kerja. Jualan ada lah. Oh. biar kerja. Iya, pokoknya kerja lah, jualan. Oke, kerja gitu ya. Pokoknya yang penting ada kegiatan gitu. Enggak kayak saya nganggur gitu. Oh. ini kerja. Iya, santai. Ada kekerjaan gitu. Mas ini pernah nggak mengalami patah hati sesuai tema kita ini? Karena temanya patah hati gitu ya, saya tanyanya tentang patah hati. Di Mas ini pernah nggak mengalami patah hati? Kalau patah hati sih malah sering banget kali ya. Iya, sering banget patah hati di PHP-in gitu. Di PHP malah sering. Apa kira-kira faktor di PHP itu rata-rata apa sih kira-kira? Enggak tahu juga sih, mungkin bosen terus udah ada yang baru, mungkin ada yang lebih baik gitu ya. Iya. merasa mungkin kurang good looking juga, mungkin bisa jadi alasan utama kita ditinggalkan atau cowok ditinggalkan kan good looking ya. Iya. juga bisa juga terjadi pada wanita. Ketika si wanita kurang good looking yang laki-laki ninggalin ya, memang gitulah kan ya, kehidupan gitu ya. Mayoritas sih gitu sih kayaknya ya. Kalau nggak good looking itu kayaknya malah minoritas ya kalau cewek itu. Jantenan itu. Pokoknya intinya good looking itu faktor utama yang mengaruhi kelancaran hubungan gitu. Mayoritas sih. Jadi banyak terjadinya patah hati itu karena ketidak good lookingan suatu pasangan sehingga membuat pasangan lainnya itu bosan gitu ya. Betul ya, benar ya gitu ya. Oke. Berarti tentang patah hati. Itu karena nggak pernah diapa-apain juga itu kan. Maksudnya diapa-apain itu jelas gitu. Nggak pernah diajak main, nggak pernah. Main apa? Maksudnya nggak pernah diajak jalan-jalan kayak gitu. Oh, ya main ke luar rumah, jalan-jalan. Kenapa ketawa? Nggak diajak makan-makan. Oh, gini padahal berarti ini dompet materi juga dana finansial ya. Finansial. Selain good looking juga karena modalnya yang nggak ada. Karena pacaran nggak ada modal, nanti pacarannya gimana gitu. Paketan habis, mak paketan habis. Nah, itu kan membuat kerenggangan suatu hubungan hingga jadinya wah kok hubungannya kok gini-gini aja gitu. Bener-bener lagian pasti si doi juga mikirnya gini lah, orang tua aku aja udah sampai mati-matian kok gitu ya. Nyenengin aku, masa mau kamu ajak susah gitu, mungkin gitu juga bisa. Berarti mungkin karena rata-rata cewek kan sudah merasa dibahagiakan oleh orang tua, jadi nggak mau atau belum siap untuk diajak susah dan berjuang bareng maksudnya. Berjuang bareng. Belum siap, bukan nggak siap tapi mungkin mentalnya belum siap.
karena memang logikanya bagus sih cewek karena merasa sudah dibahagiakan orang tua sampai besar di istilahnya itu dibesarkan pendidikan maksudnya ini iya apa ya maksudnya itu masuk akal sih masuk akal cara berpikir mereka masuk akal cuma logis. kitanya aja yang nggak kuat untuk memenuhi persyaratan itu. dia gitu ya kan. Pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Di ini kapan dan berapa kali kira-kira? Waduh, kalau berapa kali? Sudah berkali-kali. Kapan dan berapa kali itu? Patah hatinya itu. Udah agak lupa sih aku. Udah sering banget ya soalnya. Saking seringnya sampai lupa. Sampai lupa. Kapan dan? Yang terakhir kali. Yang paling terakhir. Itu udah deketnya itu 5 tahun lebih kali ya. Wong sejak PDKT 5 tahun lebih. Iya, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih dekat udah mau sebenarnya sih udah mau jadian ya iya. Tapi belum jadian. 5 tahun itu belum ada kepastian untuk pacaran, belum ada hubungan gitu. Hubungannya itu digantung gitu, kayak digantung itu. Wah, mati enggak? Ya, enggak yang itu, gantung diri gitu enggak. Ya digantungin kayak iya, kayak enggak. Oh, mungkin dia itu milih masih banyak pilihan. Bimbang banyak bimbang banget. Wah, padahal kan udah jor-joran sekali itu. Jor-joran itu bahasa apa ya? Loss gitu, maksudnya loss sudah loss, maksudnya keterbukaan, jujur semuanya sudah totalitas lah gitu hubungannya ya. Perhatian, ngajak makan, udah, pokoknya segala cara lah. Mungkin nggak pernah diapa-apain itu kali ya. Diapa-apain itu maksudnya gimana? Saya nggak paham. Enggak, jangan. Ini buat 18 plus aja. Maksudnya 18 plus itu boleh ngapa-ngapain? Iya, boleh ngapa-ngapain. Gimana kayak sih? Itu loh, kayak gerakan hook up itu loh. Boleh ngapa-ngapain gerakan hook up itu loh. Itu enggak paham aku. Gerakan hook up itu gerakan yang terbaru yang di Amerika sana itu loh. Yang visi misinya itu kok visi misi ya. Pokoknya intinya itu gerakan seks bebas gitu loh. Nah, mungkin itu juga bisa jadi iya sih gitu kayaknya. Terus ini apalagi nih oh ya kapan kali dan ceritanya gimana tentang patah hati yang terakhir itu, apakah sampai seberapa sih, apakah sampai trauma gitu mengalami patah hati sedalam itu 5 tahun makanya. Kalau saya pernah dengar ini teman-teman saya sendiri itu 2 tahun itu sudah mengalami benar-benar kayak udah nggak percaya sama cewek gitu. Selama 2 tahun berjuang, habis itu ternyata sudah deket banget, nggak ada cowok selain dia yang merasa dia itu kayak satu-satunya, sudah menjadi satu-satunya. Tapi tiba-tiba aja setelah 2 tahun berjuang, si cowok ini, teman saya ini cowok kan, nembak si ceweknya nggak mau pacaran. Padahal sudah satu-satunya, itu baru 2 tahun dan akhirnya si cowok ini merasa bahwa udahlah nggak usah percaya cewek gitu, kayak drop gitu, udah kecewa berat sama cewek gitu. Mungkin gitu sih yang aku tangkap dari apa yang terjadi di kawanku. Nah, Mas Di ini sampai 5 tahun berjuang tapi berujung kandas, itu bagaimana mentalnya Mas Di ini, bagaimana yang terjadi? Kalau trauma sih Mas. Udah males gitu ya nyari cewek. Tapi ujung-ujungnya kan gini, waduh kalau nggak ada cewek nanti kalau nggak nikah kan waduh, masa nggak nikah sih ya, tetap nikah lah gitu ya. Nggak tahu kapan gitu kan, masih ada keinginan itu. Tapi ya udah nggak usah pilih-pilih aja, santai, pasti mereka datang sendiri kok yang namanya cewek itu. Berarti kayak gitu, tetap punya motivasi bahwa diri itu akan tetap punya hubungan selanjutnya dengan cewek. Nggak menutup ke diri lah. Iya, nggak menutup diri. Kalau ada yang ngajak ngobrol gitu ya ngobrol aja. Kalau ada yang suka ya udah suka aja gitu. Tapi nggak berharap kayak dulu. Ya nggak usah berharap yang muluk-muluk gitulah. Ya anggap aja temen gitu, temen tapi mesra lah. Nah, itu bisa jadi daripada yang sampai kemarin gitu. Takut kejadian terulang lagi. Berhati-hati lah. Udah apa itu mikirnya udah
tinggi banget, wah. Imajinasinya atau Iya, istilah itu waduh. keinginan dulu Halunya. halusinasi. Ya memang banyak sih ya, memang nggak hanya Mas D ini, tapi bahkan teman saya juga waktu curhat juga seperti itu, bahwa ketika mengobrol sama orang yang disukai itu sudah terbuka ya, terus membayangkan masa depan iya, ngobrolin tentang besok itu kayak gimana itu, dan saya juga pun mengalami hal itu. Wah, obrolan seperti itu memang wajarnya gitu. Iya. Bahwa maklum ya. motivasi untuk kita bekerja, motivasi untuk kita berusaha, untuk kita menjalani kehidupan itu kan ketika kita punya imajinasi bahwa masa depan kita itu cerah dengan dia, gitu kan sebenarnya. Tapi ternyata dianya itu nggak bisa diharapkan. Akhirnya otomatis cowok itu ketika sudah dalam banget ya, otomatis ketika dalam ya jatuhnya juga dalam. Tapi ya ketika sudah bisa bangkit gitu ya, syukur alhamdulillahnya di situ. Nah ini untuk motivasi buat teman-teman yang menjalani hidup patah hati ya, menjalani patah hati itu, yang sedang dilanda patah hati, kecewa, yang saat-saat untuk Mas ini dari mulai patah hati sampai bisa bangkit lagi itu berapa bulan atau hari atau jam? Kalau bangkit sih atau gimana ya? Udah nggak sedih gitu lah. Iya, dari mulai drop. Iya. Nggak percaya sama cewek sampai terpuruk gitu. Iya, sampai bisa bangkit lagi. Berapa ya? Nggak tahu. Sampai agak lama sih. Sampai berapa? Cuman kita kan pasti punya hobi. Nah, kalau berhubung hobiku kan motor sama main motor itu musik. Maksudnya motor itu mesin, nabrakin motor gitu tuh. Utak-atik mesin gitu ya. Utak-atik mesin balapan gitu juga. Nah, ya udah nyari kesibukan di situ aja biar nggak kepikiran si doi terus. Jadi ketika sudah dikecewakan agar cepat move on, salah satunya kita harus kembali ke hobi kita, melampiaskannya di hobi. Kalau move on sih enggak, cuman itu loh apa ngelampiasin untuk ngelupain ya. Kalau move on kan udah dapat ganti. Nah sekarang kan belum, soalnya kan belum nyari-nyari. Jadi teman-teman, menurut Mas D ini move on berarti kalian sudah punya pengganti. Kalau kalian belum punya pengganti, berarti kalian belum move on. Kalian bilang aku sudah move on kok, tapi belum punya pengganti, berarti Anda belum move on ya. Ingat camkan itu. Move on itu berarti move maju, on berarti itu. Itu berarti maju untuk lebih hidup lagi bersama kehidupan yang baru. Kalau kalian belum punya kehidupan yang baru, berarti belum move on. Gitu ya. Berarti sebelum move on, sebelum masa dimana sudah mendapatkan seseorang, masa transisinya tersebut berapa bulan itu? Peralihan dari sampai punya gairah lagi, mati gairah loh. Aku pasti orang patah hati itu mati gairah, sudah nggak punya keinginan untuk hidup bahkan itu. Makanya males banget gitu ya. Ngelakuin mau gini nggak enak, gitu nggak enak. Tapi kok masih bisa melakukan hobi? Biasanya kan banyak orang itu bahkan bukan hanya nggak mau hidup, hobinya sendiri udah nggak mau dikerjakan, sudah malas kerjain hobi gitu. Ada beberapa orang sih mas. Beberapa orang ya yang waktu itu nyupport gitu lah. Kalau nggak ya ngasih dukungan, udah nggak apa-apa gitu aja kok. Ayo main gitu, ayo kesini gini, ayo kesini gini, sampai lupa itulah. Kok lupa sampai agak kondisi hati jiwa lebih tenang. Iya, jiwanya lebih fresh. Iya, gitulah. Ya, kurang lebih bisa kayak gitulah. Ada kok beberapa temen. Berarti salah satunya itu lingkungan untuk lingkungan sangat mempengaruhi, Mas. Sangat mempengaruhi kita untuk bisa kembali untuk maju lagi gitu ya. Ada yang udahlah nggak apa-apa. Gimana kalau sama ini, mau nggak kamu nggak kayak gitu? Bahkan dijodoh-jodohin lagi. Walaupun sebenarnya kita sama ini mati aja gitu. Sama itu tapi mati rasa nggak? Masih mati rasa nggak saat itu? Itu ya mati rasa. Ya iya sih, kayaknya sih ya mati rasa. Emang kayak gimana sih mati rasa? Mati rasa itu kata orang sih, mati rasa itu udah kayak misalnya sudah pernah jatuh cinta sama si A nih. Habis itu patah hati, mengalami patah hati yang terberat. Habis itu udah kayak break, udah
kayak kehidupan itu berhenti. Habis itu ketika kita dikenalin cewek ini loh ada yang mau udah nggak ada lagi yang sesempurna dia gitu kayak udah nggak ada perasaan gitu sama orang lain kecuali sama dia doang. Iya, mati rasa, perasaannya udah nggak punya rasa lagi gitu. Nggak sampai kayak gitu, Mas. Nggak sampai sih, alhamdulillah nggak sampai kayak gitu sih. Berarti itu kok bisa sampai kayak gitu, itu emang ada beberapa orang yang mengalami masa down-nya itu down banget. Jadi ada istilah itu lebih ke mental gitu, Mas. Jadi ketika manusia itu mengalami patah hati, ada selain lingkungan itu sebenarnya yang paling cepat membangun atau yang mempengaruhi terbesar itu diri. Ketika mental di dirinya itu lemah banget, otomatis dropnya mudah, ngangkatnya susah gitu. Jadi kayak punya resiko depresi yang tinggi, resiko bunuh diri yang tinggi. Wah, itu kalau bunuh diri itu. Nah, untuk udah banyak ya bunuh diri. Iya, banyak masalah cinta itu. Apalagi pernah itu kan ada kasus di berita itu masih SD kalau nggak salah. SD iya, itu bunuh diri, gantung diri itu. Pertama yang cewek bunuh diri, gantung diri, habis itu besoknya disusul yang cowok bunuh diri. Padahal masih SD. Udah kayak Romeo dan Juliet gitu ya. Wah. Kan agak gimana ya? Kan sangat membahayakan percintaan itu ketika percintaan itu tidak tidak diajarkan sedini mungkin. Bahwa cinta itu ada tahapnya. Ketika cinta tahap monyet, istilah cinta monyet gitu kan. Kayak kita tadi itu mungkin cinta monyet waktu di SD. Ngefans sama orang, suka sama orang karena gini gitu. Habis itu masa remaja, cinta ambisi, cinta kita untuk memiliki seseorang. Benar-benar ketika cinta remaja itu berambisi banget. Ketika kita sudah punya cinta yang dalam ke orang itu, motivasi kita itu tinggi. Kekuatan kita itu naik sampai 3 kali lipat dari biasanya. Misalnya nggak pernah bisa bangun pagi, ketika jatuh cinta jam berapapun bisa kuat bangun dan kuat begadang, kuat apa aja kuat. Tapi ketika drop patah hati itu susah lagi. Bangun tidur aja udah malas. Kalau bisa nggak usah bangun gitu. Kayaknya udah nggak bergairah lagi gitu ya. Iya. Hidup itu segitunya cinta. Padahal sih kalau dilihat dari fisik sih nggak cantik-cantik banget sih cinta. Kalau pengalamanku sih gitu, nggak seberapa cantik kok cinta. Ya karena cinta remaja itu menurut pribadiku itu berupa energi ambisi. Jadi ketika sudah punya energi ambisi di dalam perasaan saat remaja itu udah namanya cinta remaja, dan itu pengaruh besar banget kepada kehidupan, pada hidup kita suatu hari nanti. Misal ya kita salah menaruh hati, kita salah menaruh kepercayaan, kita salah menaruh cinta kita. Bukan kita salah menaruh sih, sebenarnya nggak ada yang salah tentang cinta, tapi salahnya kita itu kadang kurang kuat dalam menjalani kehidupan. Kadang kita itu masih lemah gitu, masih rapuh. Mental kita yang mudah down dan kita lupa satu kalimat yang sangat membangun banget buat yang patah hati. Mati satu, tumbuh 1000. Nah itu. Tapi berat banget kalau masalah cinta loh ya. Soalnya cinta itu kan kata orang itu kan cinta itu cuma satu gitu. Ketika sudah mati, cintanya sudah nggak bisa tumbuh lagi, ya udah selamanya dia nggak akan bisa mencintai. Bahkan Sujiwo Tejo pernah berkata, banyak orang yang menikah tapi segelintir orang yang jatuh cinta. Yang artinya banyak orang yang melakukan pernikahan, tapi di dalam pernikahan mereka sangat sedikit masing-masingnya itu jatuh cinta, saling mencintai maksudnya. Ada yang cuma yang laki aja yang cinta, tapi yang cewek itu kebutuhan untuk menikah karena sudah tua, karena usia, karena ini. Ini itu. Akhirnya istilah itu untuk menikah, untuk saling jatuh cinta dan menikah itu problemnya itu besar banget, bahwa hanya segelintir orang yang mampu, yang bermental baja, yang mampu menjaga, yang mampu berada di tempat yang tepat
Yang penting ada usaha lah. Ya, masih ada usaha lah. Lumayan itu, masih ada usaha. Tapi kan nggak semua orang beruntung gitu ya. Iya sih. Ada yang mendapat. Tinggal ke orangnya aja sih. Kalau orangnya ansos apatis gitu ya, mungkin agak susah itu untuk bangkit ya. Kalau ansosnya antisosial itu loh, yang nggak seberapa serawung itu bahasa Indonesianya apa sih? Bergaul, bersosial. Oh, bersosial. Sosialis. Iya, sosialis. Oh, itu ya. Mudah bergaul, sosialis gitu ya. Kalau orangnya tertutup, berarti dia punya resiko depresi yang cukup tinggi. Bahaya itu kalau tertutup. Bisa bunuh diri juga. Ngomong-ngomong kalau bunuh diri ya, kalau mau bunuh diri karena patah hati nggak apa-apa, kalian bunuh diri aja. Cuman pesan saya satu, sebelum bunuh diri ya mungkin bisa didonorin kayak ginjalnya atau apanya itu organ dalam. Ntar kan dapat uang. Uangnya buat senang-senang dulu. Kalau udah selesai senang-senang baru mati. Dengan kata-kata enggak canda. Jangan bunuh diri. Enggak apa-apa, itu maksudnya bagus, motivasi. Jadi ketika enggak punya ginjal terus dia bahagia, akhirnya merasakan kehidupan lagi, dia merasa bangkit. Akhirnya enggak jadi bunuh diri. Buat teman-teman yang ingin bunuh diri, pesan dari Mas Di, yaitu sebelum kalian bunuh diri, donorin dulu organ dalam. Nah, donorkan organ dalam kalian. Setelah mendapatkan uang dari donor organ, kalian senang-senang dengan hasil uang itu. Kalau sudah senang-senang, kalian boleh memutuskan untuk lanjut bunuh diri. Itu. Atau menjalani hidup lagi. Atau membuka usaha itu. Iya. Balas dendam. Kalau balas dendam sih enggak. Jangan lah kalau balas dendam. Gitu, bukan ya? Maksudnya jangan. Bukan ke balas dendam, tapi gimana ya ngomongnya itu memotivasi diri agar menjadi yang lebih baik, dan ketika biar menyesal gitu yang cewek itu. Gimana sih ngomongnya? Iya, biar menyesal gitu. Biar buat dia itu waduh, ngapain ya dulu kok gini. Tapi kan udah telat kalau gitu. Udah nggak sempurna lagi kan orangnya. Ya nggak apa-apa, yang penting motivasi dulu. Oh iya motivasi. Kalau donor organ kan berarti kan nanti kamu istrinya meninggal nggak apa-apa, cuman kan masih bisa ngidupin orang yang istri benar-benar butuh itu loh. Enggak, bukan finansial ini. Orang yang kayak ada yang gagal ginjal gitu kan masih pengen hidup kan. Nah, biar yang masih pengen hidup itu biar hidup, terus yang udah nggak ada gairah hidup ya udah nggak ada. Berarti yang pengen mati ya gak apa-apa mati, tapi manfaatkan apa yang ada di dalam dirimu untuk kebaikan. Jadi setidaknya itu ada amal ya. Iya, mati. Masih ada baiknya. Gitu. Buat teman-teman yang malah banyak ya baiknya. Ya, daripada udah nggak ada gairah hidup. Bahkan itu menjadi amal jariah kalau menurut agama Islam kan tercatat sebagai tapi amal kalau jariah. Tapi kan maksudnya ginjalnya. Percobaan bunuh diri itu. Ginjalnya. Maksudnya kita menyumbangkan ginjal, terus ginjalnya kan terus dipakai oleh orang, gitu kan. Nah itu kan jadi amal jariah buat orang. Tapi kan dosa juga. Dosa di bunuh dirinya dosa. Ya. Didosakan dalam konteks bunuh diri, tapi dalam konteks sedekahkan ginjal sebelum bunuh diri itu pahala namanya. Itu amal jariah buat yang mau bunuh diri. Iya, lumayan gitu. Lumayan loh itu. Jadi ketika kalian mau ketika yang mau bunuh diri kan dipanggilkan ke neraka gitu, misalnya gitu neraka. Masih ada pertimbangan. Oh ini amalnya masih jalan ya gitu, berarti masih bisa ke surga itu. Nah iya. Kalau nyari surga sih nggak apa-apa. Kok malah ke surga neraka gini? Gara-gara bunuh diri. Iya. Tapi nggak apa-apa loh, baik loh itu bunuh diri. Baiknya dari mana ini bunuh diri? Soalnya tadi kan udah disumbangin organ dalam. Iya, bagi yang mau nyumbangin. Iya, jelas mau lah kalau ada uangnya ya mau. Kalau nggak mau nyumbangin gimana? Alah bunuh diri aja, ribet-ribet harus operasi dulu gitu misalnya. Tapi kan ya kalau gitu sih nggak apa-apa nih, terserah mereka pribadi masing-masing kali ya. Iya. Nah, gitu sih. Jadi buat teman-teman gitulah intinya, kalau mau bunuh diri Anda punya dua pilihan. Anda mau sedekah bunuh diri, atau Anda hanya bunuh diri cuma-cuma gitu. Enggak kalau mau bunuh diri gitu jangan. Tinggal
ngaturnya aja ntar gampang. Ngatur apa ini yang gampang? Ngatur Ya apa? ngatur pikirannya mereka. Mengatur. Kok mereka? Ya ngatur pikirannya masing-masing. Oh ya, untuk teman-teman biar teman-teman itu coba diatur ritme cara berpikirnya agar tetap stabil gitu, nggak emosional, nggak gegabah, nggak frustasi. Itu cobalah nanti. Coba tips-tipsnya apa aja Mas buat biar nggak frustasi, nggak gegabah, biar tetap tenang, keep kalem, itu apa Mas tips-tipsnya? Pola makan sih. Pola makan bisa. Makanya 3 kali sehari. Kalau bisa ya hindari daging atau apa gitu yang berkalori agak tinggi gitu ya. Soalnya kalau makan daging kan gimana? Kayak unsur hewaninya dalam diri Iya. itu agak meningkat gitu ya. Kalau setahuku sih gitu, nggak tahu lah. Menurut Mas Di ini unsur hewani ketika kita memakan hewan atau kita memakan daging-dagingan, unsur hewani pada diri kita itu akan masuk ke dalam diri kita dan menjadikan sifat hewani itu muncul di dalam diri kita. Sifat hewani itu biasanya lebih ke arah emosional gitu, terus tega. ambisi, tega. Itu dan lain-lain. Dan itu untuk dikurangi gitu ya. Ada lagi nggak tipsnya buat biar nggak depresi? Kembangin hobi kalian aja. Kembangin hobi. Kalau hobinya kan setiap hobi kan pasti punya dana, pasti butuh dana, butuh modal. Untuk teman-teman yang nggak punya modal atau dari kalangan menengah ke bawah bahkan belum bisa bekerja. Oh iya ya ini. Ya kalian waduh. Yang ya pasti mereka punya jalan sendiri, jalan keluar sendiri lah kalau hobi. Kalau misalnya mentok nggak bisa, apakah diperbolehkan mencuri itu Mas? Kira-kira? Mencuri ya janganlah. Apa berarti peluang selain mencuri itu apa yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda yang akan tersesat ini? Sebelum tersesat gitu harus nonton. Iya, santai aja. Ya gimana ya? Kalau masih SMA, SMP gitu kan. Itu kan rata-rata belum punya pemasukan. Iya, apalagi masa corona di sekolah di rumah terus gimana dapat uang jajan gitu kan. Aduh iya ya. Gak bisa ini gimana? Pasti orang kan itu punya teman sih. Ya udah lari ke temen aja. Maksudnya lari ke temen itu nyuri uang temen? Ya enggak nyuri gitu ya. Minta. Enggak minta juga sih. Ya ngobrol yang enak gitu. Ngobrol tentang apa ini? Uangnya enggak ada gitu. Enggak ya ngobrol aja, ntar ngalir aja kalau di ngobrol. Nah, kalau ngobrol terus punya lapar sih. Kalau lapar ya makan. Ya kalau makan ya ikut orang tua dulu lah. Kalau masih SMP, SMA. Buat teman-teman, berarti pergaulan penting ya. Penting banget itu. Pergaulan sangat penting. Jadi ketika kalian depresi, jangan mengurung diri di kamar. Tapi keluarlah. Kalau punya uang buat hobi, maka keluarkan uang buat hobi. Kalau nggak punya uang, lari ke teman, curhat ke teman, bercanda sama teman, cari solusi bersama teman. Bener. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Ada lagi ya tambahan gitu, teman gitu. Jadi buat teman-teman yang sebelum Anda tersesat, cari teman. Dan cari temannya bener gak? Kalau temannya malah nyesatin, ya ayo nyolong gitu, ayo nyuri gitu malah, ayo. Karena sama-sama susah gitu. Ayo gimana Mas? Ya kalau bisa sih hindarin ya. Kalau yang negatif gitu ya, pasti tahu kok mereka sisi positif. Ya misalnya aku lagi kesusahan terus datang ke temanku, ternyata temanku ngajak dia lagi susah juga gitu, pasti ngajak istilahnya satu hati, satu teman. Masa kita bisa akan susah untuk dihindari hal-hal kayak gitu karena sudah teman banget gitu. Dia yang selalu ada. Tapi ketika biasanya gantian, aku ada dia ada, tapi tiba-tiba di suatu keadaan mereka berdua gak punya apa-apa dan sampai berpikir untuk mencuri. Ya nggak tahu juga sih ya, tergantung pribadinya masing-masing ntar. Kalau nggak ada ya gimana caranya ada ya? Mencuri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mencuri berarti.
Ya kan resikonya kan ditanggung mereka sendiri kalau mencuri. Kita kan nggak ngarahin ya. Berarti ingat, ketika kalian mencuri, kalian harus siap dengan resikonya. Jangan cuma mencuri terus mau dengan uangnya tapi nggak mau dengan resiko, menolak resikonya. Jadi kalau di penjara ya wis kalian pasrah. Ketika kalian bikin masa ya kalian pasrah. Ya, ketika ya kan bener ya. Jangan hanya ketika kalian pengen nyuri terus pengen lolos, jangan kayak gitu. Kalau sudah nyuri dan nikmatin hasilnya harus menyerahkan diri gitu, bener ya Mas? Harus menyerahkan lebihnya sih kayak gitu, iya. Jadi biar apa ya istilahnya itu bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab ya. Setidaknya kadang juga aku pernah sih sampai kayak gini, saking kepepetnya saya pernah gini, mencuri di sebuah kebun, mencuri buah di kebun. Habis itu saya bilang pada diri saya sendiri itu gini, suatu hari kalau saya sukses, saya akan mengembalikan uang, sebagian uang, kurang lebih kalau bisa lebih dari hasil yang saya curi, saya akan berikan ke orang yang pernah saya curi, pernah orang yang saya ambil barangnya atau buahnya. Saya pernah loh nadar kayak gitu juga, tapi nggak pernah kejadian karena nggak pernah sukses ini. Gimana itu? Waduh, nggak tahu saya. Emang nyuri apa dulu? Buah kan biasa anak kecil, waktu anak muda dulu kan ke kebun, ngambil buahnya tetangga gitu diambil. Nggak tetangga sih itu, nggak kenal juga. Nggak kenal orangnya. Aku takutnya kan gitu, maksudnya waktu kecil kadang kayak aku kayak teman-teman itu pasti pernah lah mengalami bahwa ketika kita mencuri kita berpikir untuk mengembalikan suatu hari nanti ketika sukses. Bahkan lebih lah pertanyaannya sekarang ya kalau ketika kita sukses lah, kalau nggak sukses gitu pertama. Yang kedua ya ketika kita sukses terus ya kalau tanahnya tetap dengan nama yang sama, kalau orang sudah beda orang, gimana kalian buat menebus apa yang pernah kalian lakukan? Ya nggak usah ditebus gitu aja kan sudah janji gitu Pak. Kalau janji ya nggak tahu. Nadar kan istilahnya nadar. Ketika sudah sukses gitu, ternyata diberi kesuksesan, tapi nadarnya nggak terjalan, akhirnya gimana gitu Bang? Mungkin kalau gitu sih bisa kalau udah sukses ya besok ya. Nah bisa disumbangin kok nanti ke anak yatim piatu gitu mungkin ya. Kan solusi bisa dicari ya gitu. Solusi ya. Itu kan jariannya kan buat yang dicuriin tadi. Nah kayak gitu juga. Di atas namakannya sama yang sudah dicuri tadi. Iya. Pinjem lah, jangan nyuri gitu lah, pinjem. Ya. Biar agak kalau mencuri kan lah gimana lagi kan sudah ngambil tanpa musik, kalau pinjem kan hilang ya gitu. Kan udah bilang itu di hati, meskipun sama orangnya nggak bilang ya, meskipun nggak tatap muka ya, yang penting kan berarti diperbolehkan ini tak ya. pinjem dulu Mencuri tanpa jangan nyuri. Kalau nyuri itu terlalu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencuri jangan bilang itu mencuri ya, tapi minjem. Bilang itu pinjem. Tapi ketika kalian pinjam berarti kalian punya keinginan kuat atau kalian punya harapan yang kuat untuk mengembalikan. Nah itu. Kalau kalian nggak bisa mengembalikan, jangan niat-niat ambil barang orang. Tapi tetap ketika saya kehilangan barang, bisa tiba-tiba kehilangan barang, terus misalnya diambil sama orang dengan dia bilang pinjam, kira-kira kita rela nggak, ikhlas nggak gitu? Apakah kita bisa mengikhlaskan sesuatu gitu? Berat loh ikhlas itu. Kalau kepepet sih ya berat kali ya. Kalau nggak kepepet. Nah itu kita nggak tahu keadaan orang yang kita curi gitu masalahnya kan. Iya, nggak tahu juga sih. Nah itu jadi kayak serba salah gitu, sama-sama kepepet. Ya. Si korban juga nggak tahu bahwa si pencuri ini kepepet, dan si pencuri nggak tahu kalau si korban ini sebenarnya juga kepepet. Sama-sama kepepet tapi ya gimana gitu. Yang penting intinya kalian sama-sama tanggung jawab gitulah. Mungkin juga bisa gini. Buat yang korban, coba mungkin ini ya, biasanya aku kayak gini. Tapi jarang otakku itu sebersih itu. Jarang otakku itu bisa saya kontrol. Kadang saya itu juga emosi ketika saya kehilangan barang. Saya pikirnya gini aja, ketika saya kehilangan barang, saya berpikir bahwa yang pertama dia lebih membutuhkan, atau yang kedua dia dipinjam barangnya. Jadi atau yang terakhir, biasanya ini yang terakhir itu sebagai
kalimat andalan di dalam hati saya ketika barang saya diambil orang atau dipinjam orang gitu, nggak bilang, saya cuma gini tak di dalam hati. Aku nggak apa-apa kok gitu, enggak. Ketika kita curang barang, oh ya sedekah. Bahwa mungkin dari sebagian besar harta yang kita miliki, kita lupa bahwa sebagiannya itu adalah milik orang lain dan Tuhan mengambil paksa harta itu dengan dicurinya barang kita. Misal nih, saya punya uang 100 juta yang harusnya 0,25%, yaitu dari 100 juta itu adalah 2.500.000. Dari 100 juta itu sebenarnya 2.500.000 itu kan berarti hak orang gitu ya. Lah, saya simpan sendiri 100 juta itu, enggak saya sedekahkan, enggak saya kasihkan orang yang membutuhkan. Otomatis ketika saya kehilangan barang, misalnya saya kehilangan sepatu yang harganya 2.500.000 misalnya, otomatis itu adalah kita harus bisa berpikir bahwa mungkin rezeki kita atau harta yang kita bawa itu ada sebagian adalah milik orang itu dan kita lupa gitu untuk memberikan hak itu kita lupa. Kadang kan kita nggak sadar bahwa kita itu sudah mengikat harta kita itu seberapa banyak, sehingga kita itu ketika kehilangan sesuatu kita merasa menghai, kita merasa memiliki, kita merasa bahwa lo itu punyaku kok diambil, lo itu punyaku kok hilang, lo bukan hilang bos, itu mungkin kamu lupa untuk nggak sedekah. Dari 0,25% harta kamu itu bukan milik kamu bos gitu. Itu sih mungkin pesan buat teman-teman yang korban dari dicurinya barang atau dicurinya uang atau kehilangannya sesuatu. Nah ini yang terakhir ini mas. Oke. Buat yang patah hati, yang patah hati. Jadi yang patah hati itu rata-rata nih hubungannya kan terlalu dalam. Hubungan terlalu dalam tapi gak kunjung diresmikan. Paham maksudnya kan? Iya. Nggak ini kira-kira yang salah siapa? Kalau nyari salahnya sih nggak tahu ya. Salahnya si cowok apa si cewek? Kan kalau itu kan kalau cewek ya itu tadi loh, cowoknya udah maafan belum lah gitu. Kalau nggak mau, kalau ranahnya udah mau ke nikah gitu ya, katanya rezeki bisa dicari. Iya emang bisa dicari sih kan setelah menikah gitu bisa dicari. Iya, beberapa orang kan mempunyai pendapat yang beda-beda ya. Terus menurut Mas D gimana tentang hubungan yang cewek itu pengen segera menikah tapi yang cowok belum siap? Wah, yang cewek pengen segera menikah, akhirnya karena si cewek nggak pernah dikasih kepastian, si cewek ngejak putus. Padahal si cowok ada yang kayak gitu. Padahal si cowok ya banyak. Padahal si cowok ini sudah dalam gitu mencintai dia. Si cowok dan cewek ini sudah saling mencintai gitu ya, udah lekat banget gitu. Cewek sudah mau pengen dinikahi tapi cowoknya belum siap karena merasa bahwa belum bisa cari uang, belum bisa cari ini gitu. Gimana? Solusi buat teman-teman. Gimana ya? Aku juga belum pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Ya mungkin ada tips-tips yang kecil lah gitu, ringan-ringan. Udah gas aja mas, nikah gitu ya? Iya nikah gas aja. Kalau yang cowok udah mau ya gas aja. Ingat. Kalau apalagi umur ya, kalau umurnya udah cukup juga kan, misal 25 ke atas lah kalau cowok. Cewek kadang ya udah langsung nikah. Nah, cewek kan kadang masih umur 20 bawah itu sudah pengen nikah. Takutnya kan ntar nggak laku gitu ya. Nah, gimana? Iya. Yang rata-rata dinikahin aja kok. Langsung berarti. Iya. Baca cowok dengerin kata Mas Dewi. Kalau cewek mau minta nikah, udah nikahin. Udah. Kalau urusan masalah makan, kamu nggak bisa cari makan, ya udah cari berdua, ya kan? Ya kalau nggak bisa makan ya udah nggak usah makan. Nggak usah makan. Puasa. Nah, gitu.
Masuk santai akal. aja. Pokoknya hidup itu bikin santai aja. Kalau nggak punya uang ya ngutang dulu. Utang siapa? Tapi ya tetap nanti di apa itu di Oh, nyuri Mas, dan nyuri. enggak nyuri. Kan nyuri kan sama dengan utang. Enggak. Oh enggak, beda lagi. Enggak. Kan nyuri kan pinjem. Nah, itu. Pinjem tapi nggak ngobrol. Pinjam sama utang beda ya? Beda. Pinjam. Waduh, malah ngaco gini ya. Waduh. Enggak apa-apa jam malam. Santai aja. Buat teman-teman udahlah, nggak usah diambil serius. Ini kan obrolan Buat menghibur Hmm. yang sedang patah hati, memberi motivasi dan memberi hiburan. Iya, Buat biar teman-teman. biar kalian itu nggak terlalu berlarut-larut dalam Kalau kesedihan. Nah, penutup. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ya, nanti bisa komen, nanya lagi di komen. Oh ya, bagi yang kurang jelas silakan tanya di komentar. Nanti kalau bisa dijawab nanti kita jawab dengan bercanda. Dengan Kan- bercanda aja, iya, nggak usah serius-serius. Kan kontennya itu menghibur. Iya, menghibur. Dan juga memberi motivasi buat yang patah hati. Iya, Ya itulah tentunya bahwa hidup itu cuma sekali, jangan sia-siakan. Terus nanti kita mati. waduh, iya. Oke, penutup. Oke, sudah, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih buat Mas Di Mas Di, sudah mau mampir ke podcast kita pada hari ini. Semoga nggak bosan, kapan-kapan saya undang lagi ya. ya boleh. Ya, begitulah bahwa kehidupan itu sekali. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau tanya-tanya silakan langsung ke kolom komentar. Langsung aja tanya di kolom komentar nanti. Kalau suka dengan konten ini silakan like. Jangan dislike ya. Kasih like yang banyak. Nggak apa-apa, diselek. Kalau dislike kan berarti saya punya motivasi. Oh, pinter juga ini Mas Di ini selaku psikologi internasional. Enggak internasional. Ya udahlah, terserah lah. Udahlah. Udahlah saya nyerah. Gitu ya. Oke. Terus yang bagi teman-temannya yang merasa sedang patah hati, yang punya kenalan dia sedang patah hati, kenalkan ke kita. Enggak, maksudnya share ke dia. Iya. Dengan konten ini semoga siapapun yang mau bunuh diri juga kasih konten kita, tunjukkan Biar nggak video jadi ini. bunuh diri. Kalau sudah nonton video ini nggak jadi bunuh diri, mungkin akan jual ginjalnya. Nggak apa-apa. Ntar bisa seneng-seneng dulu. Iya, maksudnya- masa mau mati nggak seneng-seneng dulu kan waduh. Mati itu pasti. Nah, tapi nggak pasti tuh kalian bisa senang-senang nggak sebelum mati. Ya, kan? Nah itu sangat mengedukasi. Oke. See you next time di konten kita yang lain. Jangan lupa cari konten yang lain, cari video-video yang lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Ketika kalian suka hewan, silakan cari di kita lengkap Warta 01. Kembali lagi bersama Warta 01. Oke. Terima kasih Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.